salah satu kiat menjadi manusia yang terbaik, tentunya kita ingin menjadi manusia yang terbaik. Salah satu kiatnya adalah menjadi orang yang paling bermanfaat untuk orang lain, terutama tatkala orang lain sangat membutuhkan pertolongan kita. Terutama tatkala orang lain sangat-sangat gembira dengan pertolongan yang kita lakukan. Maka di sini ibadah yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa mengalahkan ibadah beriktikaf di Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, ibadah memasukkan kegembiraan ke hati seorang muslim sampai muslim tersebut benar-benar gembira. Sampai seorang muslim tersebut akhirnya senang, perasaannya lapang, nyaman, yang asalnya sempit, terhimpit, banyak masalah, dengan pertolongan kita walhamdulillah, maka orang tersebut akhirnya nyaman, lapang, tentram. Maka seperti yang saya sebutkan, ibadah seperti ini bisa mengalahkan beriktikaf di Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam selama sebulan. Kalau kita perhatikan iktikaf di Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama sebulan. Di situ kita sholat, berdoa, baca Al-Quran, berzikir. Sholat di Masjid Nabawi sekali mengangkat takbiratul ihram maka diganjar dengan pahala 1000 sholat di selain Masjid Nabawi. Bagaimana kalau seandainya 1 bulan? Ini menunjukkan keutamaan yang sangat luar biasa, terutama bagi orang-orang yang menginginkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka saya akan menyebutkan beberapa hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang sangat luar biasa tentang memasukkan kegembiraan kepada hati seorang muslim. Yang pertama yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Sahihul Jami', min afdalil amali idkhalus sururi 'alal mu'min taqdi anhu dainan taqdi lahu hajatan wa tunaffis lahu qurbatan. Subhanallah. Termasuk amal yang paling utama adalah memasukkan kegembiraan ke dalam hati seorang mukmin, membayarkan atasnya hutang dan menyediakan hajat yang diperlukannya, melapangkan kesulitan yang dimilikinya. Maka di sini Anda dituntut untuk mencari orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan. Dan di sini terdapat fikih ibadah, fikih bersedekah, fikih meletakkan harta di sisi Allah adalah semakin orang yang kita tolong, semakin membutuhkan pertolongan kita dan semakin bermanfaat untuknya, semakin besar pahalanya. Cari orang-orang yang sedih gara-gara permasalahan dunia. Cari orang-orang yang sedang dalam keadaan sempit, terhimpit, banyak masalah. Maka dia adalah sebaik-baik utama, sebaik-baik amal, seutama-utama amal. Taqdi anhu dainan, melunasi hutangnya, menyediakan hajat keperluannya, dan melapangkan kesulitannya. Apapun
Di sini diperlukan cerdasnya orang yang berharta, orang-orang yang beruang, orang-orang yang seperti Anda diluaskan rezekinya oleh Allah, harus menjadi manusia yang cerdas. Dan juga orang-orang yang mungkin diberikan kelebihan yang lain selain harta, yang dengannya dia bisa memasukkan kegembiraan kepada hati seorang muslim. Seperti misalkan menolong dengan jasmaninya, menolong dengan nasihat-nasihatnya, dengan perkataan-perkataan yang masuk ke dalam relung-relung hati sehingga dia mempunyai semangat kembali, sehingga orang yang asalnya berputus asa karena sebuah kesempitan yang dia miliki, akhirnya dia punya motivasi kembali. Ini adalah seutama-utama amal, mengalahkan, ingat ini, mengalahkan amal ibadah yang dilakukan dan manfaatnya untuk diri sendiri. Disinilah kita akhirnya memahami sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang hanya sekedar ahli ibadah, seperti perumpamaan bulan dibandingkan bintang-bintang.